Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan mejanya dirapikan terlebih dahulu. Bajunya juga dirapikan dulu ya. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Ketua kelasnya mana? Saya Bu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Kiaman Kasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Salsabila Novadewi, bisa dipanggil Bu Salsa. Nah, Bu Salsa itu rumahnya ada di pinggir, jadi orang Salatiga asli. Nah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Muhammad Arhab, hadir Bu Guru. Alfarizi, Hadir Bu Guru. Aditama, Hadir Bu Guru. Abdullah Rasikul Abid, Hadir Bu Guru. Atina, Hadir Bu Guru. Khairin Nada. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang najis dan hadas. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian apa itu najis dan hadas. Selanjutnya baca macam najis dan hadas dan bagaimana cara membersihkannya. Yang pertama kita bahas dulu dari najis. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu najis? Bilang Bu. Ya, najis pengertiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, najis berarti kotor dan tidak suci. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda atau kotoran yang menempel pada tubuh kita sehingga membuat kita menghalangi ibadah kita kepada Allah. Nah, jadi semisal di baju kita ini ada najisnya, maka hendaknya dibersihkan dulu seperti itu. Nah, najis dibagi menjadi tiga. Menjadi berapa? 3. Ya. Yang pertama adalah najis mukhafafah.
Yang kedua najis mutawasito. Dan yang terakhir adalah najis mughalladho. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini disebut sebagai najis ringan. Kenapa disebut sebagai najis ringan? Karena cara membersihkannya yang cukup mudah. Nah, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang usianya masih di bawah 2 tahun. Nah, jadi bayi laki-laki tersebut belum makan atau minum apapun selain ASI ibunya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu cukup membersihkan air pada bagian yang terkena najis tadi. Nah, jika semisal baju kita terkena air kencing bayi laki-laki tadi, maka cukup dibersihkan saja. Nah, selanjutnya adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini sudah tidak ada wujudnya, tetapi diyakini adanya. Contohnya adalah air kencing yang sudah mengering. Jadi sudah tidak ada wujudnya lagi, sehingga tapi tetap diyakini bahwa di situ ada najisnya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan membasuh pada bagian yang terkena najis tadi. Selanjutnya adalah najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini adalah najis yang ada wujudnya, ada baunya, ada rasanya, serta ada warnanya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dihilangkan dulu najisnya, setelah itu dibasuh dengan air. Nah, contoh dari najis mutawasitoh ini adalah kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, darah, seperti itu. Tadi kan ada najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, kira-kira kalau najis mughalladhoh ini najis apa ya? Berat Bu Guru. Iya, betul sekali. Najis mughalladhoh ini adalah najis yang berat. Kenapa kok disebut berat? Karena najis mughalladhoh ini cara membersihkannya cukup sulit. Contohnya adalah semua yang berasal dari anjing dan babi, baik itu kulitnya, air liurnya, maupun kotorannya, semuanya, serta anak turun dari anjing dan babi. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan membasuh air selama 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Contohnya najis mutawasitoh. Contoh dari najis mutawasitoh itu tadi apa? Yaitu darah, nanah, kotoran, bisa kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Ada lagi? Contohnya bagaimana Bu Guru? Contohnya adalah semisal ketika kita jatuh, berarti kan di jalan, semisal kita jatuh kakinya terluka lalu terkena darah. Nah, berarti itu kakinya harus dibersihkan dulu, darahnya dihilangkan. Nah, seperti itu, dibasuh dengan air, diobati dulu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Nah, hadas ini secara bahasa ada berarti suatu peristiwa. Nah, tadi kalau najis itu kan dibagi menjadi 3, sedangkan kalau hadas ini dibagi menjadi 2.
apa ya? Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, jadi tadi kan hadas itu artinya adalah suatu peristiwa. Jadi suatu keadaan. Kalau hadas kecil ini suatu keadaan yang mengharuskan seseorang jika ingin melakukan ibadah maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah ketika kita selesai dari buang air kecil, habis pipis. Jadi kita harus wudu terlebih dahulu. Sedangkan kalau hadas besar ini adalah suatu keadaan yang tidak suci, dan bagaimana caranya supaya suci, yaitu dengan kita mandi besar terlebih dahulu. Contohnya ada haid, nifas, dan wiladah seperti itu. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Gak ada. Jika tidak ada pertanyaan, maka guru yang akan bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan najis mughaladah? Ada yang bisa menjawab? Ya Bu Guru, Ya, silahkan Mbak Atina. dibersihkan 1 kali pakai debu. Oh, terima kasih jawabannya, tetapi belum tepat. Yaitu cara membersihkannya adalah dengan membasuh air selama 7 kali. Jadi 7 kali. Ketika baju kita atau celana kita terkena air liur dari anjing, berarti harus dibasuh dengan air selama 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu ataupun tanah. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita mempelajari tentang najis dan hadas. Najis berarti kotoran, sedangkan hadas berarti suatu peristiwa. Nah, najis dibagi menjadi 3, yaitu ada najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh atau najis sedang, dan najis mughaladah. Dan hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim hendaknya terus menjaga kebersihan, yaitu an-nadhafatu minal iman. Nah, jadi kalau kita mau sholat harus tahu, oh badannya itu bersih atau tidak, tadi habis pipis atau tidak, seperti itu. Nah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Karena ini waktunya sudah hampir habis, Ibu berikan tugas terlebih dahulu ya. Tugas untuk minggu depan PR-nya yaitu menulis perbedaan antara najis dan hadas, ditulis di buku tulis seperti itu. Nah, sekian dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dari Ibu. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.